Jakarta kembali dari daerah khusus Jakarta DKJ menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Mengapa? Karena biar bagaimanapun ya, Jakarta itu tampaknya lebih masih dipilih untuk menjadi bukan saja kota global, bukan saja kota kota bisnis ya, tapi akan juga menjadi kota yang ibu kota negara kecintaan dari seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. IKN ini adalah rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi dari awal juga Pak Prabowo kan tidak pernah mengatakan dia sangat mendukung dan setuju dengan pembangunan ibu kota baru. Kita tahu Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri jadi presiden, dan dalam kampanye-kampanyenya dia di Pilpres sebelumnya tidak pernah muncul ide untuk memindahkan ibu kota, ya kan? Nah, kemarin 2024 Pilpres ya sepertinya beliau mendukung itu karena koalisi dengan Jokowi, kan ada aliansi dengan Jokowi gitu. Nah, kenapa tadi saya katakan Jakarta sebagai ibu kota negara? Karena sampai detik ini Anda tahu masih belum ada kepastian apakah pembangunan IKN ibu kota negara itu akan lanjut pindah ke Kalimantan ya, Kalimantan Timur ya, ataukah kemudian Jakarta nantinya cepat atau lambat itu akan kembali bukan lagi wilayah ibu kota Jakarta saja, tapi menjadi ibu kota negara. Mengapa? Karena bukan mustahil kalau IKN ternyata tidak dilanjutkan pembangunannya, ini Jakarta secara de jure dan juga de facto ini akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia kembali. Nah, kalau Anda lihat wilayah Jakarta ya, ini adalah wilayah yang sangat luas ya. Kalau Anda perhatikan ya, ada dibangun awalnya itu adalah daerah kota ya. Kota itu adalah daerah pelabuhan ya, dan kemudian juga sekarang ada stasiun kereta api yang monumental di kota ya. Ada juga daerah yang disebut kota bios ya, dan kemudian dari kota, stasiun kota itu kalau Anda ingin ke daerah Jatinegara ya, itu daerah Jatinegara itu sebagai Mister ya. Kenapa disebut Mister? Karena dulu adalah daerah yang disebut sebagai Mister Cornelis de Houtman, dan dari itu kota sampai Mister itu ada tram listrik ya, yang kalau kita naik tram listrik itu setiap saat selalu ada bunyi neng 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 gitu kan. Kenapa? Supaya ada orang-orang yang jalan di depan tram listrik itu tidak tertabrak ya. Dan dulu kalau Anda naik bis misalnya dari Senen ya sampai ke Kebayoran ya, Kebayoran Baru, itu kita berhentinya bukan di sekarang tempat-tempat pemberhentian bis yang cantik dan juga cukup besar mewah itu. Dulu ada nama yang disebut dengan besi kuning ya. Jadi tempat perhentian bis kota itu, kalau ada besi kuning itulah tempat perhentian bis kota di Jakarta pada saat itu ya. Dan kini terus terang ya, Jakarta itu benar-benar sangat megah dan juga sangat banyak penduduknya ya, dan setiap tahun dari manapun orang berada ya, itu akan bercoba mengadu nasib di Jakarta ya.
Mereka datang setiap habis Lebaran ya, datang ke Jakarta dan kemudian ikut sama teman atau ikut sama saudara ya, dan mengadu nasib di Jakarta, dan itulah yang kemudian menjadikan Jakarta itu dari tahun ke tahun makin ramai ya. Dan kita juga tahu ya, ada pusat misalnya perbelanjaan yang disebut dengan Tanah Abang ya, dan dulu menjadi benar-benar tempat yang sangat ramai khususnya menjelang Lebaran ya. Dan kemudian juga kalau Anda ingin ke pantai ya, zaman dulu saya kecil pasti orang perginya kalau nggak ke wilayah Cilincing ya, sekarang juga masih ada, atau wilayah Sampur ya, itu daerah sekitar Tanjung Priuk ya. Tapi kalau sekarang kan Anda tahu, orang kalau namanya malam tahun baru atau hari liburan pasti perginya ke Dufan ya, dunia fantasi ya. Itu daerah pantai yang kemudian dulu direklamasi pada era Bung Karno ya, dan kemudian menjadi tempat yang sekarang boleh dikatakan pusat keramaian, pusat tempat orang-orang ngumpul, pusat orang-orang untuk kemudian juga mengajak anak dan keluarganya untuk berlibur di dunia fantasi di wilayah yang disebut sebagai Taman Impian Jaya Ancol ya. Itulah Jakarta ya. Dan lagi-lagi ya, Jakarta itu adalah kota untuk segala suku, segala bangsa, segala negara ya, karena orang-orang yang berasal dari luar negeri pun kalau datang ke Indonesia pasti ke Jakarta ya. Kalau enggak mereka misalnya pergi ke Ancol ya atau Dufan, mereka pasti juga pergi ke daerah yang dulu juga pernah menjadi tempat pertentangan antara mahasiswa dengan pemerintah ya. Banyak sekali demonstrasi menentang pembangunan wilayah itu, dan saya waktu itu masih kecil ya, dan ternyata sekarang menjadi tempat juga yang banyak disinggahi, banyak dikunjungi oleh warga bukan saja dari Jakarta tapi juga dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah ya. Jadi itulah Jakarta ya. Sekarang kalau Anda lihat ya, di setiap tempat, mau tempat yang boleh dikatakan ramai, tempat untuk orang kaya atau orang miskin, tidak sedikit akan ada yang namanya kafe. Kafe tempat kita nongkrong, kafe tempat kita berdiskusi, kafe juga untuk tempat yang boleh dikatakan meluangkan waktu untuk saling berbicara, berdiskusi, dan juga menyeruput ya kopi-kopi asli Indonesia yang tidak kalah enaknya dibandingkan dengan kopi-kopi yang katanya bermerek luar negeri ya. Tapi yang jelas ya, dengan adanya kafe-kafe ini, kopi-kopi asli Indonesia semakin lama semakin terkenal ke dunia ya. Itulah Jakarta ya. Yang jelas Jakarta ini sekarang memang masih disebut sebagai daerah khusus Jakarta ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan ya, bukan mustahil ya. Gubernur DKI Jakarta ya, DKJ Jakarta Pramono Anung, kalau saat ini bersama wakilnya Rano Karno ya atau Bang Dul, masih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur daerah khusus Jakarta, bukan mustahil kalau mereka nanti bisa menjadi pemimpin dan wakil pemimpin di Jakarta selama 5 atau 10 tahun ya, bukan mustahil mereka berdua akan mengalami bahwa Jakarta kembali dari daerah khusus Jakarta DKJ menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Mengapa? Karena biar bagaimanapun ya, Jakarta itu tampaknya lebih masih dipilih untuk menjadi bukan saja kota global, bukan saja kota kota bisnis ya, tapi akan juga menjadi kota yang ibu kota negara kecintaan dari seluruh rakyat Indonesia. IKN, Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, kita tahu persis maklar apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, maklar untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, dia menyatakan saat itu bahwa ini pembangunan IKN tidak dibiayai oleh negara dan hanya 20% dibiayai oleh negara, yang kira-kira dari hampir 500 triliun, 480 triliun itu hanya 80 triliun yang dibiayai oleh APBN. Sisanya adalah swasta. Setelah masuk tim IKN ternyata dibutuhkan sekitar mendekati 2.000 triliun, bukan 500 triliun, 480 triliun seperti yang dijanjikan, dikatakan oleh
Joko Widodo. Nah, coba bayangkan Joko Widodo dengan gagah berpidato bahwa sekarang subscribe, artinya yang ingin membeli saham, menanam modal di IKN itu sudah melebihi dari yang dibutuhkan. Pidato seperti itu, banyak sekali pidato yang menyatakan bahwa kelebihan investor akan masuk ke IKN. Faktanya tidak ada satu pun yang masuk, akhirnya dibebani oleh APBN. Dan faktanya juga bahwa justru dengan susahnya mendapat investor, dia memberikan karpet merah kepada asing masuk IKN. Anda bisa bayangkan penduduk asli yang sudah tinggal puluhan tahun di sana itu hanya diberikan hak pakai terhadap lahan di IKN selama 10 tahun, sementara asing yang mau masuk itu diberikan HGU dan bisa berubah menjadi hak milik selama 190 tahun. Itu asal Anda tahu, Hong Kong disewakan oleh China kepada Inggris itu hanya 100 tahun. Ini rekor 190 tahun. Tapi setelah diberikan itu juga tidak ada yang masuk. Artinya memang maklar yang gagal sebenarnya. Nah, itu seharusnya pada saat yang disuruh tuh siapa namanya yang selalu mengiklankan real estate, Fanny Rose di televisi, mungkin itu lebih laku dibanding dengan Joko Widodo. Ya tentu saja bukan IKN, karena dari awal juga Pak Prabowo kan tidak pernah mengatakan dia sangat mendukung dan setuju dengan pembangunan ibu kota baru. Kita tahu Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri jadi presiden, dan dalam kampanye-kampanyenya dia di Pilpres sebelumnya tidak pernah muncul ide untuk memindahkan ibu kota, ya kan. Nah, kemarin 2024 Pilpres ya sepertinya beliau mendukung itu karena koalisi dengan Jokowi, kan ada aliansi dengan Jokowi gitu. Tapi ketika beliau sudah menjadi presiden akan terlihat sangat logis kalau kemudian pemerintahnya dia itu lebih fokus pada apa yang dia inginkan, bukan sekedar melanjutkan apa yang yang belum diselesaikan oleh pendahulunya, yaitu Pak Jokowi. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN.